Dan dia gak mungkin bisa nolak gue. Pak Mario, saya sudah mendapatkan informasi orang yang bernama Danu berada di rumah sakit, Pak. Tempat istrinya dirawat. Apa benar istrinya sakit parah? Iya, Pak. Betul. Bagus. Dengan begitu, rencana saya bisa berjalan dengan baik. Dan kali ini pasti gak mungkin gagal. Ikut saya. Asisten Anda yang waktu itu Anda bangga-banggakan di ruangan saya. Ya kan? Nggak usah sembarangan ngomong. Dan nggak usah sembarangan nuduh. Karena gue bisa laporin lo ke polisi. Kok nuduh sembarangan? Saya tidak akan menuduh kalau nggak ada bukti sama fakta yang kuat. Gini, Pak Mario ini kan sudah dewasa ya? Dan bukan anak-anak lagi. Jadi harusnya bisa mengerti lah apa yang saya bicarakan. Diam lo! Saya boleh kasih saran nggak? Ini kan kantor Anda. Jagalah harkat dan martabat Anda di sini. Coba bersikap santai, sabar. Kan saya kesini datangnya baik-baik. Saya mau mengembalikan barang-barang Anda loh. Barang-barang Anda yang Anda kirim buat Miss Raisa dan mengatasnamakan saya. Gimana? Menyenangkan nggak? Memakai nama orang lain untuk memfitnah, menghancurkan orang. Terserah lo mau ngomong apa. Ini ya, Pak Mario. Saya ingatkan kepada Anda. Saya ini nggak pernah main-main dengan ucapan saya. Saya punya bukti yang cukup kuat. Dan setelah ini pun, saya akan mencoba mencari lagi bukti-bukti lain. Kalau memang di sini Anda yang salah. Anda yang licik. Anda yang mau menghancurkan saya. Dan saya juga nggak suka Anda memakai nama saya, menyalahgunakan nama saya demi kejahatan. Lo pikir gue takut? Mungkin Anda merasa saya ada di belakang Anda ya sekarang ya. Anda merasa Anda besar, Anda hebat. Tapi percaya deh, saya itu lebih baik daripada Anda. Dan saya 3 langkah lebih maju daripada Anda. Saya akan buktikan semuanya. Termasuk bom waktu yang Anda berikan ke rumah saya pada saat acara ulang tahun saya. Saya akan buktikan itu. Ingat sekali lagi, saya tidak pernah main-main dengan kata-kata saya. Apalagi Anda sudah mencoba mencelakai saya dan keluarga saya. Saya habisi Anda. Selamat siang. Ditaruh barangnya. Diberesin ya. Oh, bagus sekali. Saya foto deh. It's very nice. Ibu, Kok pakai jaket? Mau kemana kamu? ini saya mau minta izin Bu sebentar Bu. Mau kemana? Mau ziarah ke makamnya Andin. Kan besok kan udah hari H. Saya mau ngasih tahu juga gitu loh kabar bahagia ini kan Bu. Iya, yaudah. Saya temenin ya. Ibu mau ikut? Mau dong. Tapi Mau doain takut Andin Ibu juga. repot ya. Nggak repot lah. Ke makam Andin kan, ayo. Ya, ya, saya anterin ya. Indra mana ya? Indra! Ih, kok dipanggil cepet dong datang. Temani saya sama Mirna ya, mau ke makam Andin. Kamu siapin mobil. Baik, Bu.
Ibu makasih ya Bu ya. Si kamu nih segala. Udah yuk. Iya Bu. Ya, udah, yuk. Saya yakin, Pak. Pak Mario tidak akan berhenti sampai di sini, Pak. Kenapa kita nggak lapor polisi aja, Pak? Kasus bom yang mengancam saya dan keluarga saya aja dia bisa lolos, kan? Apalagi cuman kado yang memfitnah saya dan Miss Raisa. Iya, perbuatannya memang sangat merepotkan kita, Pak. Kalaupun dia harus dihukum, saya yakin juga nggak akan lama. Saya yakin dia bisa lolos lagi. Makanya saya bilang percuma. Kita lihat aja setelah ini apa yang akan dilakukan sama dia. Intinya saya yang harus waspada dan antisipasi. Iya, betul, Pak. Kita juga nggak tahu hal yang tidak masuk akal apa lagi yang akan dilakukan. Saya minta tolong sama kamu dan tim harus bisa koordinasi dengan baik, harus bisa bekerja sama dengan baik untuk mengantisipasi apa yang akan dilakukan sama Mario. Itu aja. Baik, Pak. Hai Din, gue dateng Din. Maaf ya udah lama gue nggak datang ke sini. Gue datang ke sini mau ngasih kabar ke lu kalau besok gue bakalan nikah. Lu tahu dong gue nikahnya sama siapa? Sama cowok yang mukanya lempeng. Kayak kanebo kering. Tapi gue bersyukur sih Riza sampai saat ini masih baik banget sama gue. Gue bersyukur banget ternyata masih ada laki-laki yang mau nikahin gue dan mau nerima gue apa adanya. Padahal kan lo tau sendiri gue orang kayak gimana. Mudah-mudahan Riza bakalan selalu sayang sama gue ya. Kayak Pak Bos ke lu. Gue bersyukur banget Din ketemu sama lu. Gue berteman sama lu. Gue sayang banget sama lu. Dulu lu sering berbagi kebahagiaan sama gue. Di saat lu lagi bahagia, lu lagi seneng, lagi sedih. Lu selalu berbagi sama gue. Tapi giliran sekarang, gue mau berbagi kebahagiaan gue, Din. Akhirnya gue nikah, tapi lu gak ada. Tapi lu bisa lihat di atas sana ya, Din ya. Semoga gue sama Riza bahagia terus. Makasih ya, Din. Makasih banget. Lu dulu mau nerima gue. Dan lu mau berteman sama gue. Makasih banget, Din. Gue kangen banget sama lu, Din. Bu, saya jadi sedih lihat Mbak Mirna. Saya jadi penasaran Bu sama sosok almarhumah istrinya Pak Al. Semua orang kayaknya sayang sama beliau. Dan yang kerja di rumah juga sayang banget sama beliau, Bu. Saya jadi penasaran, Bu, sosok almarhumah. Sampai semua orang bisa sayang begitu, Bu. Andin itu adalah orang yang sangat spesial. Andin itu, dia itu bagaikan cahaya yang menerangi dan menghangatkan rumah kami.
Semua orang sangat dekat sama dia, sayang, bahkan mencintai Andin. Nggak ada yang nggak sayang sama Andin. Dan kenapa Mirna bisa sesedih itu? Mirna dan Andin adalah sahabat dekat. Sudah kayak kakak adik. Dan di hari istimewanya Mirna pasti dia ingin Andin hadir untuk mendampingi dia. Tapi ya, Andin udah gak ada. Untungnya sih waktu Mirna tunangan sama Riza, Andin sempat hadir. So, it's good for her. Saya berharap Andin masih ada di antara kita. Bu, maafin saya, Bu. Saya jadi bikin Ibu sedih. Kenapa semua rencana gua selalu gagal? Kenapa gua nggak bisa ngalahin Aldebaran? Aldebaran nggak boleh deket sama Raisa. Karena kalau udah terlalu lama Aldebaran deket sama Raisa, pasti mereka punya hubungan yang kuat. Dan kesempatan gua untuk dapetin Raisa pasti hilang. Tapi bener kan? Bener kan? Iya. Tapi aku memang hilaf, sayang. Maafin aku ya. Aku kecewa sama kamu, Mario. Kamu tega ngelakuin itu ke aku. Raisa, please dengerin. Raisa! Maafin aku, Raisa. Aku tahu kamu pasti kecewa sama aku. Aku memang bodoh karena melakukan hal itu dengan perempuan lain. Kamu adalah perempuan yang terbaik yang pernah aku dapetin, Raisa. Dan aku gak mungkin bisa dapetin perempuan sebaik kamu lagi. Aku emang jahat. Dengan kebodohan yang aku lakukan ini, aku menghancurkan mimpi kita. Aku tahu kamu sakit. Aku juga sakit, Raisa. Tapi aku janji, aku akan memperbaiki semua ini. Gue harus tebus kebodohan gue di masa lalu dan mendapatkan Raisa lagi. Gue gak bisa mencintai wanita lain. Cuma Raisa, wanita yang bisa gue cintai sampai detik ini. Gue harus nikahin Raisa, bagaimanapun caranya. Gue gak ingin cinta gue pergi begitu aja. Gue gak ingin hati gue kosong. Cuma Raisa yang bisa membuat gue bahagia. Dan gue sekarang masih punya cara untuk dapetin Raisa lagi. Dan dia gak mungkin bisa nolak gue. Pak Mario, saya sudah mendapatkan informasi orang yang bernama Danu berada di rumah sakit, Pak. Tempat istrinya dirawat. Apa benar istrinya sakit parah? Iya, Pak. Betul. Bagus. Dengan begitu, rencana saya bisa berjalan dengan baik. Dan kali ini pasti gak mungkin gagal. Ikut saya.